Lantas pemirsa, apa alasan KPU tetap menjalankan putusan Mahkamah Agung dan apakah putusan ini menguntungkan pihak tertentu saja? Kita akan bahas selengkapnya dengan Komisioner KPU RI ada Idham Holik dan pengamat kepemiluan Titi Anggraini. Mas Idham, selamat pagi. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak, Pak Idham. Pagi. Mas Idham, saya mau ke Mas Idham terlebih dahulu. Mas Idham, dari putusan Mahkamah Agung ini apakah saat ini KPU sudah bersurat ke DPR juga soal pengubahan syarat usia minimum calon kepala daerah ini? Bagaimana progresnya, Mas? Secara resmi KPU telah menyampaikan surat konsultasi kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR atau khususnya Komisi 2 DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini adalah Mendagri, karena memang konsultasi itu bersifat wajib bagi KPU dalam membahas rancangan peraturan teknis penyelenggaraan pilkada, dan saat ini kami masih menunggu jawabannya. Sambil menunggu jawaban tersebut, kami meyakini bahwa pembentuk undang-undang dapat memahami betul tentang ketentuan yang terdapat di dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, yang dimana Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam melakukan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang. Jadi dengan demikian, putusan Mahkamah Agung terhadap judicial review tersebut itu memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Dan dalam konteks prinsip berkepastian hukum, tentunya pasal 4 huruf D Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 itu telah dinyatakan batal dan Mahkamah menyusun dengan narasi norma yang baru. Dan kami terikat terhadap putusan tersebut. Oke, jadi alasan tetap dilanjutkan adalah ini sudah berkepastian hukum dan tetap mengikuti aturan itu. Tapi dari hasil konsultasi itu, apa respon dari Kemendagri sejauh ini, Mas? Kami dalam waktu dekat akan berkomunikasi kembali dengan pembentuk undang-undang, khususnya dengan pimpinan di DPR ketika kami mengkomunikasikan secara informal bahwa ada putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024, pimpinan Komisi 2 DPR RI telah mendapatkan informasi yang sama dan beliau juga memahami bahwa memang kita terikat pada ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Baik. Mbak Titi, kalau tadi sudah disampaikan ini harus menghormati putusan MA final dan mengikat, tapi menurut Mbak Titi apakah putusan ini bisa diakomodir di Pilkada 2024 ini, Mbak Titi? Iya, saya setuju ya dengan pendapat bahwa putusan Mahkamah Agung itu final dan mengikat dan memang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Tapi yang bisa didiskusikan adalah apakah dia masih relevan untuk dilaksanakan di Pilkada serentak 2024 atau tidak. Jadi kalau kita berkaca pada banyak preseden putusan Mahkamah Konstitusi di dalam menangani perselisihan hasil pemilu selalu menekankan tentang perlunya KPU patuh pada putusan pengadilan yang bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Tetapi yang kedua, Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan juga selalu mempertimbangkan relevansi dengan stabilitas tahapan pemilu. Nah, disinilah sebenarnya ruang kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, tentu saja dengan nanti ya konsultasi dengan pembentuk undang-undang untuk kemudian mengukurnya. Sebab kenapa putusan Mahkamah Agung ini punya beberapa tantangan teknis. Yang pertama, tahapan pencalonan meskipun belum pendaftaran baru tanggal 27 sampai 29 Agustus, tetapi prosesnya itu sudah berlangsung sejak jauh hari sebelumnya. Misalnya saja calon dari jalur perseorangan sudah menyerahkan syarat dukungan bakal calon sejak tanggal 5 Mei dan sekarang mereka sedang verifikasi administrasi. Dan ketika mereka menyerahkan syarat dukungan, bakal calon perseorangan ini merujuk kepada ketentuan usia sebelum ada putusan Mahkamah Agung. Nah, kita kan harus adil ya kepada semua. Jadi ketika memberlakukan putusan Mahkamah Agung, maka rekonstruksinya itu juga harus bisa berlaku baik untuk jalur perseorangan ataupun jalur partai politik. Akan tidak adil kalau yang diakomodir itu hanya yang dari jalur partai politik karena yang punya kesempatan untuk mendaftarkan dan itu tidak melalui penyerahan syarat dukungan sebelumnya, itu hanyalah jalur dari partai politik. Kalau perseorangan kan prosesnya sudah bergulir. Nah, yang kedua, soal kapan kita menentukan titik pelantikan atau pengucapan sumpah janji.
karena itu yang digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai parameter untuk penentuan usia. Saya baca di banyak pemberitaan, Pak Tito juga menyampaikan bahwa soal pelantikan ini tidak standar seperti halnya di Pilpres. Kalau Pilpres setiap tanggal 20 Oktober itu harus dilantik karena itu konvensi ketatanegaraan. Sementara kalau di Pilkada berbeda-beda, bergantung penuh pada penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Nah, apalagi ini KPU, ruang lingkup kewenangan pengaturan tahapannya itu tidak sampai pada menentukan pelantikan, tetapi dia kemudian hanya berhenti pada pengusulan pasangan calon terpilih untuk pengangkatan sumpah begitu. Baik. Nah, ini yang hal-hal seperti ini menurut saya membuat kemudian menjadi bisa dipahami secara hukum KPU mengakomodir putusan MK nomor 23 tahun 2024 tetapi tidak pada 2024 pada Pilkada 2024. Jadi Baik. diimplementasikannya untuk pilkada berikutnya sambil ditata tuh tadi soal jadwal pelantikan serentak yang memang kalau rujukannya itu ya harus diserentakkan, tidak boleh berbeda-beda karena nanti tidak adil perlakuannya kalau berbeda-beda Oke. jadwal pelantikannya. Begitu, Mbak. Baik, Mas Idam, bagaimana Mas dengan azas keadilan itu? Karena kalau kita lihat untuk jalur perseorangan, proses pencalonannya bahkan sudah berjalan. Sekarang peraturannya harus diperbaiki lagi. Saat ini KPU belum membuka pendaftaran bakal pasangan calon. Kalau tadi Mbak Titi menyampaikan bahwa KPU sedang memproses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan itu benar. Tapi untuk pendaftaran bakal pasangan calon, kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan lampiran 1 peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 itu baru dibuka pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 ya. Tentunya berkenaan dengan apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi ya. Tadi Mbak Titi sudah membenarkan bahwa putusan ini bersifat ingkrah, final dan mengikat dan tentunya kami tidak bisa menghindarinya lagi kecuali memang Mahkamah berkata lain. Oke, jadi tidak ada yang dirugikan kalau seandainya memang perlu ada perubahan yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu sampai nanti Dan pada akhirnya sebenarnya selesai. kalau bicara tentang usia kan tidak ada yang diubah dari sisi usia minimalnya, cuma memang penghitungannya kapan dimulai. Itu saja problemnya memang. Mas Idam, kemudian tadi disinggung oleh Mbak Titi juga soal penentuan tanggal pelantikan. Bagaimana Mas Idam? Mengenai tanggal pelantikan ini merupakan kewenangan penuh pemerintah ya, dan kami KPU akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah bagaimana pendapat atau kebijakan pemerintah tentang pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih nanti. Baik. Mbak Titi, kalau tadi Mbak Titi membuka opsi ya berarti ini bisa saja karena kurang relevan, bisa saja diterapkan di pilkada selanjutnya. Tapi apakah itu mungkin kalau kita lihat dengan dinamika saat ini, mungkinkah itu terjadi? Iya, jadi memang dinamikanya sangat dinamis ya, termasuk juga pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi kalau nanti pemohon yang diajukan oleh 2 mahasiswa ini bersidang dan kemudian apa yang menjadi petitum atau permohonan mereka dikabulkan oleh MK. Kalau MK misalnya menyatakan bahwa calon yang dimaksud di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada kita nomor 10 tahun 2016 itu dimaknai konstitusionalitasnya pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, maka kemudian ya perdebatan soal kapan usia ini dihitung secara teknis itu akan selesai. Tapi memang ini patut disayangkan ya, karena akhirnya kita ikut membawa-bawa Mahkamah Konstitusi. Tetapi memang substansinya itu adalah aspek konstitusionalitas, karena ada tafsir yang berbeda soal apa yang dimaknai calon dan kapan mengukurnya. Karena norma itu ada di dalam undang-undang, sementara KPU ini kan operator atau pelaksana atau regulator dari undang-undang. Sebenarnya saya berpandangan yang berhak menerjemahkan calon itu dihitungnya kapan ya adalah KPU. Jadi dari sisi substansi putusan Mahkamah Agung ini sebenarnya tidak tepat karena tidak ada situasi ketidakpastian hukum, tidak ada ambiguitas di dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Tetapi karena memang akhirnya sudah ada putusan Mahkamah Agung, lalu banyak kontroversi soal kapan waktu itu dihitung untuk mengukur 30 tahun atau 25 tahun, ya mau tidak mau kita harus
menerima pil pahit, akhirnya Mahkamah Konstitusi terbawa lagi dalam situasi ini. Meskipun kalau dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mbak, terakhir misalnya ada putusan 141 tahun 2023. Itu Mahkamah Konstitusi mengatakan soal usia itu adalah open legal policy dan dia harus dilakukan melalui undang-undang kalau ada alternatif atau tafsir yang berbeda menyangkut misalnya prasyarat usia. Nah, harapannya adalah Mahkamah Konstitusi bisa memutus ini cepat sambil juga nanti ya ketika konsultasi dengan pembentuk undang-undang itu kan paling paham apa yang dimaksud dengan calon itu. Kalau pembentuk undang-undang punya pandangan berbeda dengan Mahkamah Agung, sebenarnya bisa saja dilakukan revisi terbatas atas pasal 7 ayat 2 huruf E yang menambahkan kapan calon itu dihitung atau diukur begitu ya. Nah, itu sebenarnya prosesnya bisa cepat ya karena dia merupakan revisi terbatas. Tapi ya memang akhirnya menjadi sulit karena sampai hari ini pegangan KPU saja untuk menentukan kapan pelantikan itu kan tidak ada atau belum ada karena pemerintah tidak punya kalender yang betul-betul terukur dan berkepastian hukum soal pelantikan karena selama ini jadwal pelantikan itu sendiri bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain bergantung dia ada sengketa atau tidak atau kemudian ada pemungutan suara ulang atau tidak dan seterusnya begitu, Mbak. Mas Idam, kalau bicara soal revisi terbatas itu mungkin dilakukan selama ini sudah ada perbincangan mengarah ke sana? Berkaitan dengan isu revisi terbatas Undang-Undang Pilkada, sampai saat ini kami belum mendengar dan kami tidak pernah mendapatkan informasi berkenaan dengan hal tersebut karena memang ini merupakan kewenangan penuh dari pembentuk undang-undang. Jadi tidak ada ya opsi untuk mengarah Ya, ke sana. Mbak Titi, kalau kita lihat ya dengan dinamika yang tadi sempat kita sebut ini, menurut Anda Mbak Titi dengan kondisi yang seperti ini, apakah nanti tidak akan menguntungkan calon tertentu begitu dengan kondisi ini? Iya, tentu saja yang akan diuntungkan adalah mereka yang usianya menjadi jangkauannya lebih panjang ya. Kalau sebelumnya kan usia 30 atau 25 itu limitnya adalah 22 September 2024. Maka kalau ada yang ingin dicalonkan dan itu usianya setelah 22 September tetapi sampai dengan pelantikan itu paling cepat dugaan saya adalah di bulan Januari atau Februari karena ada perselisihan hasil pilkada. Dan nama yang mengerucut ini kan dan bahkan sudah dibicarakan dan sudah kemudian juga berkomentar di media yang paling mengemuka tentu saja tidak terhindarkan adalah Kaisang Pangarep begitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi kurang kondusif bagi stabilitas pilkada kita karena hal-hal yang berkaitan dengan pencalonan selalu diarahkan kepada individu-individu tertentu begitu. Makanya kemudian di beberapa sistem hukum di negara lain, contohnya di Amerika Serikat, itu ada yang disebut dengan Purcell Principle. Jadi hakim itu dia akan menahan diri untuk memberlakukan sebuah ketentuan baru kalau itu sudah masuk tahapan yang berhubungan dengan apa yang diujikan tersebut. Kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa memang ada intensi dari pembuat aturan untuk berlaku diskriminatif atau menyimpangi aspek-aspek dalam hukum yang lebih tinggi begitu. Jadi dalam hal ini ya bagi kami tindak lanjut putusan Mahkamah Agung tetap saja memerlukan proses yang terbuka dan juga partisipatoris ya, bukan hanya misalnya konsultasi dengan pembentuk undang-undang, tapi juga publik perlu didengar. Dan yang berikut Mahkamah Konstitusi sebenarnya punya ruang strategis untuk kemudian memberikan kedudukan atau memberikan posisi konstitusionalitas terhadap pasal 7 ayat 2 huruf E ini. Mudah-mudahan pengujian di Mahkamah Konstitusi bisa berlangsung cepat begitu ya dan bisa diputus sebelum pendaftaran calon pada tanggal 27 Agustus tahun 2024. Baik, jadi intinya adalah ada harapan supaya nanti ini tidak hanya sekedar diputuskan saja tapi ada partisipasi masyarakat juga didengar di dalamnya. Terima kasih Mas Idam Holik, terima kasih Mbak Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.